Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam permenuhan kita pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, yang adalah pekan biasa yang ke-20. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai 30. Kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengar jawaban Yesus terhadap pertanyaan anak muda dalam Injil itu sangat mengejutkan. Yesus mengatakan, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dalam perjanjian lama, kekayaan dianggap sebagai tanda bahwa Allah memberkati orang itu. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau para murid sangat terkejut dengan pernyataan Yesus itu. Itulah sebabnya mereka bertanya, "Kalau begitu, siapakah yang bisa diselamatkan?" Saudaraku yang terkasih, jawaban atas pertanyaan itu hanya satu, yakni tidak mungkin orang bisa diselamatkan. Yesus meneguhkan ketidakmungkinan itu dengan mengatakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah hal itu mungkin. Apa maksud Yesus dengan kata-kata itu? Dengan pernyataan itu, Yesus sebetulnya mau mengatakan, jika kamu berpikir bahwa kamu bisa masuk ke dalam kerajaan surga dengan usaha kamu sendiri, maka kamu tidak mungkin akan bisa masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam surga adalah mujizat yang hanya dimungkinkan oleh Allah, oleh rahmat Allah atau anugerah cuma-cuma dari Allah. Saudaraku yang terkasih, Yesus menyuruh anak muda itu untuk menjual segala yang dimiliki, bukan karena harta kekayaan itu adalah buruk di dalam dirinya, melainkan karena kekayaan itu bisa memberikan rasa aman yang palsu. Ada banyak hal yang bisa memberi kita keamanan palsu, seperti pekerjaan, karir, prestasi, dan sebagainya. Kalau demikian, sebagaimana Yesus mengundang anak muda dalam Injil hari ini untuk menggantungkan hidup pada Allah semata-mata, demikian pun Yesus mengundang kita untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Beriman kepada Tuhan berarti menyerahkan diri kepada Allah. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah hal itu adalah mungkin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.